Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Kak Elis, Kak Elis, Kak Elis di mana ya Kak Elis? Adik-adik ada yang tahu nggak Kak Elis di mana? Banyak dapat. Suaranya, hayo, main ya. Lucy, ini lagi seru loh Kak. Waktunya sekolah minggu. Emang ini jam berapa? Masih lama juga. Udah 10:30 siang. Loh, Kita mau memuji nama Tuhan. bentar lah Kak, bentar. Gak bisa. Ayo stop. Gimana nih adik-adik? Ya? Kita mau puji Tuhan ya. Oke Kak Elis letakkan ya. Yuk. Shalom. Shalom. Ini saatnya kita mau sekolah minggu ya adik-adik. Kita mau taruh HP kita, terlebih kita matiin supaya kita bersungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Ayo Kak Elis. Kita mau pujikan laskar iblis dikalahkan dan panji Yesus yang ditinggikan. Kita mau tinggalkan aktivitas kita dan juga handphone kita. Memang senang sih ya Kak kalau Iya. main HP, tapi kita mau tinggalkan. Kita mau fokus dulu sama Tuhan Yesus. Kita mau pujikan ya. Laskar iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari Setiap hari ku bernyanyi, dengan gendak dan kecapi, kabarkan Injilnya. anak sekolah minggu apa? Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Untuk apa Dok? Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Kita mau ulang lagi nih Kak. Tapi nanti adik-adik harus dengan semangat, harus dengan benar-benar memuji memuliakan nama Tuhan. Pakai gerakan kalau bisa, oke? Oke. Ayo Kak. Laskar iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari kita Setiap hari ku bernyanyi, dengan gendak dan kecapi, kabarkan Injilnya. anak sekolah minggu apa? Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu kita katakan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau. Sekali lagi kita katakan anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau. Bikin kacau siapa? Bikin kacau Ah, setan. puji Tuhan. Sebelum kita mau lebih lagi fokuskan diri sama Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada hari ini. Kami sungguh bersyukur.
kami ini laskar Kristus. Tuhan bawa kami untuk mengerti lebih dalam apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Maka Tuhan, kami percaya Engkau yang menyatakan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Amin. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kak Lucy, Ya. aku lapar nih. Boleh nggak sih aku makan? No. Memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasih Tuhan yang terbaik. Oh iya deh. Ya udah, aku tolak iblisnya dulu ya. Pergi iblis. Nggak boleh ganggu-ganggu Kak Elis. Oke, kita mau pujiin lagi yuk. Iblis ditolak. Adik-adik yang baru dengar lagu pujian ini, kita mau sama-sama belajar. Ya, kita mau sama-sama nyanyi, memuji Tuhan. Kita mau tolak apa yang mengganggu kita untuk fokus sama Tuhan Yesus. Oke, kita pujikan saat iblis merayuku. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku, Berdiri sebagai pemenang. berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, kita mau pujiin sekali lagi ya. Nanti kalau adik-adik dengar kata berani tampil beda, boleh nih ganti-ganti gerakan sesuai dengan keinginan adik-adik. Yang ada di rumah boleh nih tampil kayak gini gitu ya. Oke, kita lagi nyanyi lagi Kak Lucy. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku, Berdiri sebagai pemenang. berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. 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 Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik bisa memberikan persembahan. Nanti di amplop berwarna putih ditulis sini KAA. Adik-adik bisa titipin ke orang tua adik-adik yang nanti datang ke gereja. Mari kita berdoa yuk. Tuhan, kami bersyukur buat berkat yang Engkau beri dalam keluarga kami. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan yang Engkau telah beri. Bersyukur Engkau yang terus urapi, Engkau yang terus berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita, buka telinga kita. Kita mau katakan, kita mau lebih lagi mencintaimu Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau pujikan dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau panggil ya Abba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba Bapa, panggil lagi ya Abba. Ya Aba, Bapa, Ini kami aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba Bapa, kita ulang sekali lagi dengan kesungguhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Pakailah sesuai rencanamu. dengan rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai sesuai rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, salam adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Om Fama percaya kita semua dalam keadaan sehat, dan itu doa dan harapan Om Fama. Om Fama juga dalam keadaan sehat, walaupun kita masih di rumah, stay at home karena masih masa pandemi. Tapi Om Fama berharap kalian tetap semangat, jangan pernah putus asa, jangan pernah bersedih, karena walaupun di rumah kita masih tetap bisa beribadah ya. Oleh karena itu, duduk manis, perhatikan baik-baik apa yang firman Tuhan sampaikan. Jangan bolak-balik, jangan sambil makan, tetapi benar-benar kita mau beribadah kepada Tuhan supaya kita diberkati. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan buat kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dan kalau sebentar kami rindu mendengarkan bagian firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati firman ini, sehingga kami boleh mengerti dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi juga, kuduskan Om Fama yang memberitakan firman, supaya Om Fama juga boleh memberkati kami dengan firman yang luar biasa, yang memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, salam anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita mau belajar, ya, temanya adalah Elia memberitahukan hukuman Allah. Kita mau belajar beberapa hal, bahwa kita punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita punya Allah yang harus dihormati, ya. Kita tidak boleh menduakan Allah, karena Allah itu paling tidak suka diduakan. Jadi kalau kamu mau mencintai Allah, Tuhan Allah, kamu harus tetap mencintai Dia sampai kamu dipanggil Tuhan. Ya, harus tetap setia, ya. Kemudian kita juga harus hidup takut akan Allah dan menghormati Dia sebagai yang menciptakan kita. Nah, hari ini kita mau belajar, ya, dari seorang Nabi Elia, dan juga ada seorang raja yang bernama Ahab dan istrinya Isabel. Ya, bagaimana Raja Ahab dan Isabel ini, ya, mereka tidak mengasihi Tuhan, ya. Oleh karena itu, ya, satu saat nanti, ya, mereka akan mengalami yang namanya penghukuman Allah karena mereka tidak taat kepada Allah. Nah, sebelum masuk ke dalam cerita ini, Om Fama mau tanya dulu, ya. Kira-kira hujan, ya, hujan itu siapa yang menciptakan? Ya, hujan, embun, siapa yang menciptakan? Siapa? Yang sebelah kanan siapa? Hah? Ya, betul sekali, ya. Yang menciptakan hujan adalah Tuhan Allah sendiri. Yang menciptakan matahari siapa? Sehingga matahari bisa terbit pagi hari dan kemudian tenggelam di sore hari, ya, di menjelang malam. Siapa yang menciptakan itu? Ayo, jawab.
Betulkah? Iya, betul sekali. Yang menciptakan itu semua adalah Allah. Apakah langit bisa tiba-tiba menurunkan hujan dan embun sendiri? Apakah matahari tiba-tiba datang keluar dari awan, muncul di pagi hari dan menyinari kita tanpa ada campur tangan Tuhan? Ya, betul jawabannya. No, 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 no ya. Semuanya pasti atas perintah Tuhan. Kenapa? Karena yang menciptakan matahari, menciptakan langit dan segala isinya semuanya adalah Tuhan. Makanya kalau hujan turun, kemudian ada panas, ada embun, itu semua oleh karena perintah Tuhan kita. Nah, ada yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita mau belajar dari yang namanya seorang Nabi Elia yang luar biasa dipakai Tuhan. Nabi Elia ini adalah nabi yang benar-benar menyampaikan pesan Tuhan. Sampai dia berkata, demi Allah Israel yang aku percayai. Waduh, artinya apa? Dia menyampaikan pesan Allah kepada Raja Ahab secara khusus untuk memperingati dia. Nah, kira-kira apa yang diperingatkan Elia ya kepada Raja Ahab sampai Elia berkata, demi Allah. Waduh, yuk kita simak ceritanya. Dengarkan baik-baik ceritanya ya. Sip. Oke. Nah, satu saat ya orang Israel begitu bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Karena rupanya mereka punya raja muda yang baru, yang gagah seperti Om Fama. Waduh, ya gagah banget kan? Waduh, ya rajanya baru, raja Israel, namanya adalah Raja Ahab. Dia begitu muda, dia ganteng. Wah, kalau dia itu naik kereta kudanya berkeliling ke kota-kota, ke seluruh bagian kota Israel. Wah, rakyat begitu memujinya. Wah, itu hiduplah raja, hebatlah raja. Rakyatnya semua bersorak-sorak ya. Karena apa? Rajanya begitu muda dan begitu gagah. Waduh. Nah, tapi raja ini belum punya istri, masih jomblo. Kalau zaman sekarang namanya jomblo, belum punya pasangan. Nah, satu saat raja ini pingin punya istri. Dan kemudian setelah ya dia cari-cari, akhirnya dia menemukan seorang istri. Hanya sayang, ya istrinya itu bukan dari orang Israel, tetapi istrinya itu dari negara lain yang suka menyembah berhala, ya dari negeri Sidon. Itu terkenal sekali penyembahan berhalanya. Tetapi ya bagaimana juga, ya karena Raja Ahab sudah mencintai Isabel, akhirnya Isabel itu dibawalah ke Israel untuk ya menikah dengan Raja Ahab. Waktu orang-orang Israel melihat itu, orang Israel berkata seperti ini, lihat itu calon istri raja. Namanya siapa? Namanya Isabel. Bajunya megah sekali ya. Dia pakai perhiasan-perhiasan yang banyak. Pasti dia adalah ya salah satu daripada putri raja juga. Tetapi mengerikan ya. Apanya yang mengerikan adik-adik? Rupanya orang Israel melihat wajah Isabel itu sangat kejam. Matanya begitu begitu jahat, mukanya begitu kejam, sehingga orang Israel yang melihat, walaupun dia berpakaian megah, tetapi penampakan wajahnya itu menakutkan rakyat Israel. Ya, akhirnya walaupun wajah Isabel itu mengerikan karena Raja Ahab sudah mencintainya, ya menyukainya, akhirnya dijadikanlah Isabel menjadi istrinya. Betul ya apa yang diperkirakan itu. Beberapa hari setelah menikah dengan Raja Ahab, Isabel yang adalah penyembah berhala, adalah wanita yang kejam, ya mulai menyuruh Raja Ahab, "Hei raja, kamu harus membangun kuil." Kuil itu seperti tempat ibadah ya untuk dewa-dewaku, ya. Dewa-dewa Baal dan dewa-dewa Asyera. Waduh, dewa apa tuh? Rupanya itu adalah dewa Allah lain, ya. Dewa yang disembah oleh Isabel dan bangsanya. Menurut Isabel, dewa itu adalah dewa apa? Yang akan mencurahkan hujan, yang akan mencurahkan embun, yang akan memberkati sawah dan ladang mereka. Itu kepercayaan daripada Isabel dan orang-orang di negerinya. Tetapi karena Raja Ahab takut kepada istrinya, dia tunduk saja. Apa yang dikatakan Isabel dia dengar, ya.
Akhirnya apa? Dia membangun kuil-kuil, dia membangun tempat ibadah dan membawa Baal dan Asyera, ya, berhala-berhala dari Sidon itu ditempatkan di Israel, ditempatkan di tempat ibadah tadi, kuil-kuil tadi. Untuk apa? Untuk disembah oleh Isabel. Pertama-tama Rahab tidak mau menyembah itu, tapi karena Isabel terus membujuk, akhirnya apa? Ahab terjatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Dia menduakan Tuhan Allah, dia meninggalkan Tuhan Allah, dia tidak percaya lagi kepada Tuhan Allah, tetapi dia malah mengikuti Isabel, istrinya yang jahat itu. Untuk apa? Menjadi penyembah berhala. Berhala yaitu Baal dan Asyera. Akhirnya Ahab tinggalkan penyembahan kepada Tuhan Allah yang benar. Ya, dia menyuruh semua rakyat untuk menyembah Baal dan Asyera. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di bait suci pada saat itu, dia suruh untuk berpindah menyembah kepada Baal dan Asyera. Waduh, ini jahat sekali ya. Bahkan nabi-nabi yang tidak mau menyembah Baal dan Asyera oleh Raja Ahab dikumpulkan dan dibunuh. Bahkan diperintahkan kepada kepala-kepala pasukan prajuritnya untuk menangkap setiap orang-orang hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang tidak menyembah Baal dan Asyera. Itu akan dihukum mati oleh Raja Ahab dan Isabel. Wah, sungguh mengerikan ya adik-adik. Sangat jahat sekali. Hanya gara-gara Isabel, seorang Raja Ahab yang tadinya percaya kepada Tuhan Allah menjadi berbalik tidak percaya kepada Tuhan Allah. Ini sungguh mengerikan. Nah, adik-adik, akhirnya apa yang terjadi? Melihat hal itu, Tuhan sedih. Dan kemudian dia merasa geram melihat Raja Ahab yang sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan Allah datang kepada Nabi Elia. Nabi Elia pada saat itu sedang bersantai dan kemudian Allah bertemu dengan dia dan berbicara, "Hai Elia, pergilah kepada Raja Ahab karena dia sudah mendukakan hati saya. Ya, beritahukanlah kepadanya bahwa tidak akan pernah turun hujan dan embun di tanah Israel sampai engkau sendiri berkata hujan itu turun, Elia." Apakah Elia menolak? No. Elia adalah seorang hamba Tuhan yang taat, yang setia kepada Tuhan Allah. Dia hanya percaya bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya kebenaran. Akhirnya apa? Segera dia berangkat. Setelah firman Tuhan itu disampaikan kepada dia, langsung Elia berangkat ke istana raja. Ya, kemudian dia sampai di istana raja. Di situ ada pasukan-pasukan yang menjaga pintu kerajaan. Dan mereka bertanya kepada Elia, "Hei Elia, kamu siapa?" Elia, kamu siapa? Ya, "Hei, kamu siapa?" Dibilang Elia, "Aku adalah Nabi Allah, namaku Elia. Aku mau bertemu dengan raja. Aku mau menyampaikan sesuatu yang disampaikan Tuhan kepadaku untuk aku sampaikan kepada Raja Ahab. Engkau harus persilakan aku masuk." Tentara itu pada heran. Kenapa? Dari atas sampai ke bawah melihat pakaian Elia itu begitu sangat sederhana. Tapi karena perkataan Elia begitu berwibawa, berkuasa dan meyakinkan, maka mau tidak mau akhirnya pasukan itu, penjaga pintu gerbang kerajaan itu mempersilakan Elia untuk masuk bertemu dengan Raja Ahab. Dan akhirnya Elia dipersilakan, kemudian Elia bertemu dengan Raja Ahab. Raja Ahab dengan sombongnya dia bertemu dengan Elia. "Hai, kenapa kamu datang ke sini Elia? Ada apa? Kamu mau apa?" kata Raja Ahab. Terus Elia berkata, "Aku datang demi nama Tuhan. Aku mau menyampaikan pesan Tuhan kepadamu, hai Raja Ahab. Kamu telah menyimpang, kamu telah menyeleweng, kamu telah meninggalkan Tuhan Allah dan tidak percaya lagi kepadanya. Hari ini aku akan menyampaikan apa yang Tuhan pesankan kepadaku, supaya kamu mendengarkannya." Hahaha, kata raja. "Apa? Silakan, kamu menyampaikan apa?" Wah, dengan galaknya dan dengan bencinya dia ngomong kepada Nabi Elia. Elia berkata seperti ini, "Demi Allah yang hidup, Allah Israel yang aku sembah." Waduh, kata Elia seperti itu. Dan Allah yang kulayani, tidak akan turun embun dan hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku sendiri yang mengatakan hujan itu atau embun itu turun. Jadi Elia berkata, Tuhan sudah berfirman,
Di Israel pada tahun-tahun ini tidak akan turun hujan sama sekali, bahkan embun pun tidak ada. Sampai Nabi Elia sendiri yang berkata, turunlah hujan, turunlah embun, baru hujan dan embun itu turun. Tertawalah Raja Ahab. Emangnya siapa kamu? Ya, aku tidak percaya dengan perkataanmu. Sudah pergilah sana. Ya, aku tidak mau mendengarkan firman Tuhan, karena aku sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Waduh. Kemudian ketika Raja Ahab berkata seperti itu, Elia langsung pergi. Ya, Elia pergi meninggalkan Raja Ahab. Kemudian Raja Ahab berdiam sebentar, dia berpikir dalam hatinya, itu tidak akan terjadi. Masakan dewa Baal dan dewa Asyera tidak akan menolong kami? Bukankah dewa Baal dan Asyera yang akan menurunkan hujan kepada kami, yang memberkati kami? Bukankah dewa Baal dan Asyera yang akan memberikan embun dan memberikan kesuburan kepada sawah dan ladang kami? Dasar Nabi Elia, sok tahu dia. Aku tidak akan pernah mendengarkan dan taat kepada apa yang disampaikannya, sebab aku hanya percaya kepada Asyera dan Baal. Waduh. Dia, ya Raja Ahab, mencobai Tuhan. Dia melupakan Tuhan dan dia menghina Tuhan, tidak menghormati Tuhan Allah yang telah berfirman kepadanya. Nah, kemudian apa yang terjadi, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus? Benar saja, hari demi hari, satu hari ditunggu, hujan tidak turun-turun. Ya, kemudian pada hari esoknya, setetes embun pun tidak turun di tanah Israel. Minggu demi minggu, bulan demi bulan lewat, kemudian makin lama makin tanah Israel menjadi kering dan gersang. Ya, makin udara makin panas terik. Ya, matahari begitu panas menyentuh, menusuk badan. Ya, begitu panasnya. Ya, kemudian pohon-pohon mulai menggugurkan daun-daunnya. Di sini sana terlihat semak-semak belukar yang sudah kering, tumbuh-tumbuhan yang semakin merana, sungai-sungai semua dilanda kekeringan, tidak lagi ada air. Kambing, domba, lembu, dan sapi berteriak-teriak karena haus. Bahkan banyak yang mati karena tidak ada lagi air minum dan makanan yang bisa dimakan. Semua penduduk menjadi gelisah. Orang Israel menjadi gelisah dan takut karena sawah dan ladang tidak lagi menghasilkan padi dan sayur, sehingga mereka tidak bisa makan. Apa yang bisa dimakan? Apa yang bisa diminum? Tidak ada. Semuanya, ya, semuanya sudah kering. Mereka kemudian mencoba berseru kepada dewa mereka, Baal dan Asyera, tetapi Baal dan Asyera sama sekali tidak mau mendengarkannya, karena mereka hanya patung yang tidak berkuasa. Nah, apakah Raja Ahab bertobat dan Isabel bertobat ketika melihat kejadian ini? Enggak, adik-adik. Malah Raja Ahab semakin jahat, dipengaruhi oleh Isabel, ya, supaya memburu, menangkap Nabi Elia, ya, karena telah menyampaikan firman ini. Dia menyalahkan semua ini gara-gara Nabi Elia. Karena Elia sudah berkata ini, maka Israel menjadi gersang kering dan tidak ada hujan dan embun. Oleh karena itu aku akan kirim pasukan untuk mencari Elia, untuk menangkap dan kemudian membunuhnya. Waduh, tetapi bersyukur Elia itu setelah pulang dari istana Raja Ahab, setelah menyampaikan firman Allah, dia langsung diperintahkan Tuhan untuk, ya, menyendiri atau bersembunyi di sungai yang namanya Sungai Kerit. Wah, di situ Elia dipelihara oleh Tuhan. Sungai itu walaupun Israel kering sungainya, tapi istimewa, Tuhan memberikan perlindungan kepada hambanya yang setia dan mengasihi dia. Sungai itu tetap melimpah airnya, jadi Elia itu bisa minum di situ. Bagaimana dengan makanannya? Kan Israel sedang kelaparan, tetapi Allah memelihara Elia. Oh, hebat ya, kita punya Tuhan yang dahsyat ya. Hebatnya apa? Allah tuh mengirimkan burung gagak kepada Elia. Pagi dan juga petang, ya, pagi dan juga sore hari, Tuhan mengutus burung gagak itu untuk membawakan apa? Membawakan roti dan daging kepada Elia. Bayangin, burung gagak itu adalah burung pemakan segala makanan. Ya, roti dan daging itu seharusnya dia makan. Tetapi karena perintah Tuhan, burung pemakan segala ini tidak memakan daging dan roti yang harus dikirimkan kepada Nabi Elia. Kok bisa? Karena kita punya Allah yang hebat, Tuhan Allah yang luar biasa. Dia sanggup membuat burung gagak yang pemakan daging itu tidak memakan makanan yang menjadi milik dari Nabi Elia. Hebat kan Tuhan Allah kita? Sampai waktunya, ya, Elia harus pergi dari Sungai Kerit. Ya,
Allah tetap memelihara hidup Elia. Ya, Elia tidak kekurangan makanan, Elia tidak kekurangan minuman. Elia semua tercukupi kebutuhannya, bahkan minumannya tercukupi. Ya, kenapa seperti itu? Karena dia punya Allah yang hebat, Allah yang memelihara, Allah yang mencukupi kebutuhan. Karena Allah tahu Elia juga mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bisa melihat dari cerita ini, ya. Nah, bagaimana, apa yang bisa diberikan atau pertolongan apa yang bisa diberikan oleh Baal dan Asyera? Adik-adik bisa menjawab nggak? Tidak ada, betul. Baal dan Asyera itu hanya patung biasa yang tidak berkuasa, ya, yang tidak bisa memberikan kesuburan, tidak bisa mencurahkan hujan, tidak bisa mencurahkan embun dan menyuburkan sawah dan ladang, tidak bisa. Tetapi kita punya Tuhan Allah yang hebat, yang harus benar-benar kamu percayai, satu-satunya Tuhan dan kebenaran, yaitu apa? Tuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Allah ya berkuasa untuk menghentikan hujan. Tuhan Allah berkuasa untuk menghentikan embun. Bahkan Tuhan Allah bisa menghentikan panas terik sesuai dengan kehendak Dia. Kenapa? Karena Dia berkuasa. Bahkan Tuhan Allah sanggup untuk mencurahkan hujan yang melimpah, berkat yang melimpah, embun yang melimpah. Bahkan Tuhan bisa menyuruh binatang-binatang untuk memelihara kita. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan Allah yang hidup, bukan Tuhan Allah yang mati seperti Baal dan Asyera. Dia adalah Tuhan Allah satu-satunya yang memelihara kita dan yang patut kita hormati. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang kita pelajari hari ini? Kalau kita bandingkan antara Baal, Asyera dan Tuhan Allah yang hebat, maka kita bisa melihat perbedaan yang jauh. Kita harus menghormati Tuhan Allah dan jangan pernah menyembah Allah lain. Ya. Sekarang berhala yang sering kita sembah apa? HP kita, hati-hati loh. Kalau kita lebih mencintai HP kita daripada firman Tuhan, daripada Alkitab yang ada di HP, berarti kamu sedang memberhalakan HP itu, menjadikan HP itu Tuhanmu. Kalau kamu lebih suka game daripada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berarti kamu sedang menyembah berhala. Kalau kamu lebih suka hidup ya hura-hura, pesta pora, dan kamu tidak mau hidup untuk Tuhan Yesus, maka kamu sedang memberhalakan kehidupanmu itu. Makanya hari ini firman Tuhan ingatkan kita, jangan pernah menduakan Tuhan, tetapi kasihilah Tuhan Allah dengan kasih yang tulus dalam hatimu, karena Dia sudah memberikan hidup yang kekal kepadamu dan telah memelihara kehidupanmu. Ya, tuh. Jadi kita belajar dari Nabi Elia, dia tetap setia, akhirnya dia pelihara Tuhan, dia tetap hormat kepada Tuhan, dia membenci penyembahan berhala karena dia tahu hanya ada satu-satunya kebenaran, yaitu Tuhan Allah. Ya, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, kita akan membaca ayat hafalan di dalam Keluaran 20 ayat 2a sampai 3. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan sebentar kami akan mengakhiri daripada ibadah sekolah minggu kami ini. Kami percaya bahwa kami telah diberkati. Kami harus percaya satu-satunya Allah, yaitu Allah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah kebenaran. Dan kami tidak boleh memberhalakan hal-hal lainnya. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami, inilah rasa syukur kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami kembalikan bagi Tuhan Yesus Kristus yang hebat. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Dan tetap jaga protokol kesehatan. Kalian harus tetap menjaga imunitas tubuh, makan makanan yang bergizi, dan tetap kamu harus punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh lebih lagi. Jangan lupa, minggu depan kita akan kembali beribadah, bertemu kembali pukul 10.30 atau jam setengah 11 siang. Kita mau pujikan sekali lagi anak sekolah minggu, kita mau kacaukan setan. Sekolah
minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang.